hak untuk mengundurkan diri tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Ya mungkin Pak Prabowo menganggapnya kalau muslim aja yang paham tentang ilmu akhirat mengundurkan diri, apalagi mereka yang cuma paham ilmu tambang, tahlil misalnya. Jadi ada politics of hope di depan, ada politics of memory di belakang kita. Nah, kita sebetulnya mau lihat apakah Presiden Prabowo masih tersandra oleh politics of memory atau dia sudah punya jalan pikiran dia sendiri, politics of hope. Beliau terakhir dalam beberapa menit yang lalu, Gus Miftah mengundurkan diri. Artinya akan banyak juga peristiwa sejenis di mana hak untuk mengundurkan diri tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Ya mungkin Pak Prabowo menganggapnya kalau muslim aja yang paham tentang ilmu akhirat mengundurkan diri, apalagi mereka yang cuma paham ilmu tambang, tahlil misalnya. Kanda itu. Kanda. Oke, kita coba lihat. Sebetulnya yang kita maksud dengan masa depan itu adalah hal yang bisa kita duga berdasarkan data hari ini. Bukan masa depan seperti yang dibayangkan oleh Nabi Sulaiman yang harus ada interpretasi isinya itu. Bukan masa depan seperti yang dibayangkan oleh Ronggo Warsito yang hanya orang Jawa yang paham, bahkan Raja Jawa nggak paham. Masa depan dia sendiri dia nggak paham. Atau oleh peramal Nicodemus, fortune teller. Tetapi kalau kita lihat keadaan per hari ini, kita mesti ucapkan bahwa lebih banyak pesimisme daripada optimisme. Jadi sekali lagi ada defisit etis di kita. Jadi itu soal etika publik. Kalau soal yang real tadi, soal ekonomi, kita tahu bahwa hutang kita itu sampai sekarang ditambah dengan hutang swasta mungkin udah 15 triliun dan nggak tahu cara bayar dari mana. Akibatnya terlihat upaya dari Presiden Prabowo untuk mengatakan there is still a politics of hope, but the politics of memory mengganggu dia tuh. Dia bilang saya ingin pro rakyat, gaji guru saya akan naikkan, sambil dia menangis. Tapi dia tahu APBN nggak cukup. Tapi paling nggak dia udah menangis daripada masih bagi-bagi berikut. Jadi itu terlihat betul bahwa ada keinginan Prabowo untuk mengatakan bahwa saya berbeda loh dengan yang sebelumnya. Tapi dia ucapkan itu dalam bentuk bahkan pameran kebijakan. Guru naik, walaupun akhirnya sudah dibongkar, dia nggak naik juga sebetulnya. Porsinya sudah ada di situ. Lalu PPN yang harusnya dibatalkan, tapi dipakai formulasi PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Bagaimana logikanya PPN hanya barang mewah? Klasifikasinya apa tuh? Apakah barang mewah yang diselundupkan yang lebih banyak dari barang mewah yang legal itu kena PPN? Yang beli barang mewah itu kebanyakan beli barang mewah selundupan. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia pro rakyat, dia bilang 12% itu tidak berlaku bagi Kahmi dan Forhat. Kira-kira begitu. Padahal Kahmi Samarinda beda dengan Kahmi di Banten kondisinya. Nah, saya bilang lagi bahwa jadi fakta ekonomi itu menjadi batas dari ambisi politik. Kalau Pak Prabowo punya ambisi untuk menyelesaikan program infrastruktur dia itu sudah diperlihatkan bahwa Prabowo akhirnya minta Sri Mulyani untuk membatalkan proyek-proyek infrastruktur termasuk IKN. Tapi tentu agen-agen Mulyono masih minta bujuk-bujuk jangan sampai lupa orang buat IKN.
yang sebentar lagi jadi sarang tupai. Karena banyak tupai tempat di situ. Jadi kita melihat semua keinginan dari kabinet hari ini batasnya adalah APBN, itu rumusnya. Nah dari segi itu kita tahu akan ada krisis besar. Kita mau cari utang untuk menutupi. Tahun depan dibutuhkan 800 triliun rupiah. Karena APBN kita mungkin berminus. Sri Mulyani nggak mau cerita aja tuh. Ya mungkin dikasnya Sri Mulyani tinggal 100.000 rupiah tuh. Sisanya adalah nota. Tetapi dalam keadaan semacam itu harapan mesti dipakai. Nah ini sekarang kita bertanya, apakah dalam 100 hari kita bisa pastikan bahwa Indonesia akan ditentukan nasibnya setelah 100 hari, mengingat koordinasi kabinetnya ini itu yang jadi penanda apakah internasional akan masuk ke kita. Kalau dilihat sinyal-sinyal pasarnya, ya buat sementara kita tahu semua BUMN itu udah bangkrut, sudah write off itu, utangnya banyak tuh. Tetapi seolah-olah masih ada harapan. Kenapa? Ya kita punya segala macam mineral ada di kita, iya. Tetapi pasar internasional juga dikendalikan oleh opini bahwa Indonesia mengalami defisit demokrasi itu. Indonesia mengalami defisit tutupan hijau yang dikampanyekan secara provokatif di luar karena perebutan sumber daya. Jadi sekali lagi teman-teman tentu kami semuanya pasti intelektual membaca data, tapi ada satu data yang nggak mungkin dibaca, yaitu faktor yang kita sebut kesepakatan politik. Apa sebetulnya kesepakatan politik antara Golkar dan PKS sehingga mau mencalonkan Ridwan Kamil? Apa kesepakatannya? Kalau batal apa akibatnya tuh? Apa kesepakatannya antara Anies yang datang dari tradisi religiositas diterima oleh PDIP yang sekuler? Apa konsekuensinya ke depannya? Apa konsekuensinya kalau ratusan kasus masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi? Ini semua ada di depan mata kita, di dalam bukan lagi 100 hari, tinggal 60 hari ke depan tuh. Jadi kelihatannya kami mesti kasih semacam official statement bahwa berdasarkan dugaan-dugaan awal akan terjadi goncangan ekonomi, junto goncangan politik. Kan bisa begitu sinyal. Ya kalau saya ngomong di sini tentu dianggap saya provokasi. Tapi kalau kami merumuskan itu dalam satu formulasi yang sederhana tapi menunjukkan bahwa kami aware dengan keadaan. Kan kita nggak lihat ada investasi bertambah kan? Nggak dipahami bilang bahwa ini udah MOU itu adalah mimpi namanya. Mana ada MOU menjadi dasar investasi? Kita lihat bagaimana keadaan kita dibaca oleh publik internasional kemarin misalnya melalui tulisan yang sangat tajam dari The Economist, majalah yang dibaca oleh semua investor dunia yang menganggap bahwa Presiden Prabowo tidak punya dalil tentang Indonesia. Presiden Prabowo selalu ragu-ragu untuk menyatakan apa yang dia inginkan, dan tulisan itu beredar luas. Gerindra merasa disolimi dengan tulisan itu, bereaksi itu. Padahal sebetulnya nggak perlu bereaksi, begitu bereaksi terbaca oleh ChatGPT. Oh begini keadaan Indonesia ya, baper elitnya tuh. Jadi kita bukan sekedar dibaca oleh LSM, dibaca oleh kami, dibaca oleh Farhadi, tapi dibaca juga oleh Elon Musk, dibaca oleh Google Drive, dibaca oleh ChatGPT. Jadi kita mau terangkan bahwa kita tidak mungkin bersembunyi hanya dengan memamerkan headline. Presiden Jokowi masih menerima 40 bupati gubernur, yaitu palsu. Itu sih buat apa sinyal itu? Anaknya Mulyono bagi-bagi bekal beras 2 kg di Jakarta Timur, apa poinnya? Jadi kita lihat bahwa tidak ada kesadaran etis untuk tiba pada semacam definisi awal. Negeri ini krisis, ngapain masih pamer-pamer? Jokowi pamer, anaknya pamer. Jadi keadaan itu yang saya anggap berbahaya. Dan sinyal pertama itu, kalau dokter tahu bahwa dengan diagnosis awal pasiennya masuk udah ketahuan kan, nah ini penyakit beneran bohong gitu kan Pak Dokter kan. Jadi sebelum dia pakai stetoskop,
sebelum dia ke USG, dia udah tahu tuh wajahnya datang dengan kepalsuan. Nah, kepalsuan itu adalah tradisi Mulyono. Terima kasih.